Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial Risrael, contoh 2 uji mediasi. Ini adalah studi kasus kita pada kali ini, yaitu tentang pengaruh ekspektasi atau harapan pelanggan, kualitas terhadap value, satisfaction, dan loyalitas. Ini model bangunan kita untuk model strukturalnya seperti ini ya. Diagram jalurnya di mana ada beberapa variabel yang berperan sebagai variabel moderasi, yaitu kualitas, value, dan kepuasan. Kita ingin mengetahui apakah kualitas signifikan memediasi pengaruh harapan terhadap value. Berarti ini kualitas apakah signifikan memediasi pengaruh harapan. Ya, jadi harapan terhadap value ada yang pengaruh langsung, ada pengaruh tidak langsung terhadap kualitas. Oleh karena itu, kualitas apakah berperan sebagai variabel mediasi. Yang kedua, apakah kualitas dan value signifikan memediasi pengaruh harapan terhadap kepuasan. Ya, jadi harapan memiliki pengaruh langsung terhadap kepuasan, tetapi harapan juga memiliki pengaruh tidak langsung melalui value kemudian ke kepuasan. Harapan juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kepuasan melalui kualitas, ke sini jalurnya. Dan yang ketiga, harapan, kualitas, value, dan kepuasan. Jadi pengaruh tidak langsung harapan terhadap kepuasan ada 3 jalur. Ya, kita akan menguji apakah signifikan berperan sebagai variabel mediasi. Dan ketiga, apakah value signifikan memediasi pengaruh kualitas terhadap kepuasan. Berarti ini yang ketiga, value ya, value memediasi pengaruh kualitas, ya berarti dari kualitas ada yang langsung terhadap kepuasan, tetapi ada yang pengaruh tidak langsung melalui value. Estimasi di dalam SEM ada 2 pendekatan, one step approach dan two step approach. Kita akan menggunakan yang direkomendasikan oleh Anderson Gerbing, yaitu two step approach. Pertama, langkah Risrael estimasi dulu model pengukuran hingga memperoleh goodness of fit yang baik, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi model struktural dan uji mediasinya. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke program Risraelnya seperti ini ya. Kita sudah buat program Risraelnya. Kemudian setelah itu kita run program ini. Kita ingin memastikan pada langkah pertama apakah model pengukuran atau CFA ini dapat diterima. Ya, kita periksa secara keseluruhan loading faktornya ya sudah di atas 0,50. Goodness of fit-nya juga cukup baik ya, dilihat dari RMCA. Oke. Untuk memastikan, kita lihat di outputnya. Kita periksa dulu di completely standardized solution di area sini. Completely standardized solution, area ini. Ya, kita pastikan di area ini semua loading factor di atas 0,50 ya. Ini ekspektasi sudah, ini juga sudah di atas 0,50 menunjukkan item pengukuran valid mencerminkan pengukuran variabel. Selanjutnya kita pastikan goodness of fit-nya. Yang pertama adalah RMCA. Oke, 0,034 di bawah 0,08 sudah good fit. Kemudian yang kedua adalah CFI 1 ya, good fit. Kemudian SRMR 0,034 juga di bawah. Kemudian GFI-nya. Jadi model pengukurannya sudah dapat diterima. Langkah selanjutnya adalah kita membuat model struktural ya. Ini kita tulis di sini model persamaan model strukturalnya. Ya, di sini model strukturalnya kita buat. Kita beri tanda seru tidak dibaca oleh program. Ini adalah model strukturalnya, kita kopikan. Di mana quality dipengaruhi oleh ekspektasi, kedua value dipengaruhi oleh quality dan ekspektasi, kepuasan, quality, ekspektasi dan value, dan loyalty oleh satisfaction. Kita tambahkan EF untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung ya, untuk mengetahui pengaruh tidak langsung dan total pengaruh. Ini namanya EF. Simbol ya. Kemudian kita save dan kita run. Baik, langkah pertama sebelum melakukan uji mediasi kita harus memastikan bahwa koefisien jalur ini signifikan. Pengaruh ekspektasi terhadap quality 0,77, quality terhadap value 0,36. Kita harus memastikan bahwa variabel yang berperan sebagai variabel mediasi signifikan ya. Kita lihat di sini bahwa tes statistik semuanya signifikan, berarti kita dapat menghitung uji mediasi. Klik dilihat Windows, kemudian dilihat di CFA output.
Pengaruh langsung, ya, pengaruh langsung antar variabel bisa dilihat di output gamma dan beta. Nah, di sini gamma adalah pengaruh langsung variabel eksogen terhadap endogen. Seperti pengaruh langsung ekspektasi terhadap quality adalah 0,77. Ini adalah koefisien jalur yang dibakukan di gamma, ya, di output gamma. Pengaruh langsung ekspektasi terhadap value 0,49. Pengaruh langsung ekspektasi terhadap satisfaction 0,38. Sedangkan output beta menunjukkan pengaruh endogen terhadap endogen yang lainnya. Contoh, pengaruh quality terhadap value 0,36, quality terhadap satisfaction 0,30, dan seterusnya. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung, kita lihat di output ini. Output indirect effect. Nah, di sini outputnya. Indirect effect of KSI on eta. Contoh, pengaruh ekspektasi tidak langsung ekspektasi terhadap value melalui quality. Nah, ini contohnya adalah ekspektasi terhadap value melalui quality, pengaruhnya adalah 0,28. Dari mana angka 0,28 bisa kita lihat di dalam peragaan berikut, ya. Pengaruh tidak langsung harapan terhadap value melalui kualitas adalah 0,28. Angka ini diperoleh dari pengaruh ekspektasi terhadap quality. Ini terhadap quality adalah 0,77 dan quality terhadap value 0,36. Kemudian kita kalikan bilangan ini. 0,77 dikalikan 0,36. Hasilnya adalah 0,28. Secara manual, kita hitung pengaruh tidak langsung adalah melalui proses produk dari harapan terhadap kualitas 0,77 dikalikan kualitas terhadap value, pengaruhnya 0,36, 0,28. Untuk mengetahui signifikansinya, kita lihat di area bawah. Ini adalah nilai T statistik, 2,45. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa quality signifikan memediasi pengaruh ekspektasi terhadap value. Jadi, kesimpulan yang pertama adalah quality signifikan memediasi pengaruh ekspektasi terhadap kepuasan. Ini kesimpulan kita yang pertama. Ya. Kesimpulan kita yang kedua, berikutnya kita ingin melihat ekspektasi terhadap satisfaction melalui quality dan value. Ini juga signifikan 0,43. Berarti yang kedua adalah kesimpulan yang kedua, quality dan value signifikan memediasi pengaruh ekspektasi terhadap kepuasan. Oke, yang ketiga, pengaruh tidak langsung ekspektasi terhadap loyalitas, ya. Melalui quality, value, dan satisfaction juga signifikan. Artinya bahwa quality, value, dan satisfaction berperan sebagai variabel mediasi. Bisa kita tulis selanjutnya seperti itu. Ya, kita lihat di bawah. Ya, total effect itu berarti total pengaruhnya. Kemudian ada lagi indirect effect, masih ada ini. Indirect effect eta on eta. Menunjukkan pengaruh tidak langsung dari variabel endogen terhadap variabel endogen yang lainnya. Contoh, kita lihat di sini quality terhadap satisfaction yang melalui value. Nah, berarti kalau dari gambar, quality ini terhadap kepuasan melalui value ternyata tidak signifikan. Bisa kita lihat di sini. Pengaruh kualitas terhadap satisfaction tidak signifikan. Artinya value tidak signifikan memediasi pengaruh kualitas terhadap satisfaction. Sedangkan quality terhadap loyalty signifikan dan value terhadap loyalty signifikan melalui satisfaction. Ini pengaruh tidak langsung value terhadap loyalty melalui satisfaction signifikan 0,21 ya dengan T statistik 1,99. Sekali lagi Bapak Ibu, pengaruh tidak langsung bisa dilihat dari output indirect effect of eta on eta atau pengaruhnya indirect effect of KSI on eta untuk pengaruh mediasi atau pengaruh tidak langsung. Demikian kami sampaikan contoh yang kedua tentang pengaruh mediasi. Bapak Ibu dapat mencobanya di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.